Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, semoga kalian dimudahkan dengan hal apapun dan dijauhkan dari penyakit yang ada pada sekarang ini. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke lor, malam ini saya berada di tempat konon katanya itu peninggalan Empu Supo. Ya lor ya, tepatnya di Wedari Jaksa. Dan saya mau mengeksplor tempat ini dan saya mau juga melihatlah, meminta kepada yang kuasa semoga diberi kekuatan untuk melihat alam gaib yang ada di sini. Oke ya lor, tempat ini dipercayai warga itu masih wingit ya lor, ataupun angker. Tapi saya akan mencoba, saya akan membawa etika sopan santun saya kepada leluhur di tempat ini supaya saya dan kameramen saya, sedulur saya itu nggak ada kejadian apa-apa di sini. Amin, amin, amin. Oke lor, gini ya, saya akan bercerita sedikit tentang cerita Empu Supo ini. Empu Supo itu dulu konon, kalau di sejarahnya konon katanya itu adik iparnya dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya lor, cerita itu dulu kenapa Empu Supo mempunyai kekuatan untuk pembuatan pusaka ataupun keris. Dulu pernah diberi sekecil besi, biji besi tapi sekecil biji asam ya lor, asam Jawa ya lor. Itu Kanjeng Sunan Kalijogo itu memberikan kepada Empu Supo, pada iparnya itu, adik iparnya, untuk dibuatkan sebuah keris yang diinginkan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Sewaktu itu Empu Supo memberi pertanyaan kayak gini ya lor. Ini cerita dulu, sejarah dulu. Sekecil biji asam Jawa ini apa bisa dibuat sebuah keris? Itu lor. Dan Kanjeng Sunan Kalijogo itu menjawab, biji besinya itu kecil, sebiji asam Jawa, tapi beratnya seberat kayak gunung ya lor. Terus Empu Supo adik iparnya itu disuruh membuat, sudah dibuat aja nantilah menjadi. Dan singkat cerita, biji besi itu bisa dibuat menjadi sebuah pusaka ataupun keris itu lok 13 ya lor. Itu cerita sedikit tentang Empu Supo. Ini mempunyai peninggalan ataupun ada peninggalan tempat yang di sini. Dan dulu konon katanya juga di tempat ini dulu ada seseorang itu 1 minggu di sini itu seperti nggak kelihatan gitu loh. Itu saya mencari informasi dari masyarakat dulu di sini satu minggu. Hilang 1 minggu. Hilang 1 minggu. Itu di sini konon katanya dia bercerita itu melihat melihat pandai ataupun membuat pusaka-pusaka itu berada di belakang saya. Tepatnya itu di belakang saya ini ya lor. Nanti kita akan mencoba masuk. Saya ini di luar. Saya akan mencoba masuk. Itu sedikit cerita tentang tempat ini ya lor. Makanya menarik saya untuk mengeksplor tempat ini. Tapi sebelum saya mengeksplor, saya mau salam dulu ya lor. Karena di sini yang saya lihat itu memang auranya itu memang kuat ya lor. Memang kuat. Kalau niat kita di sini tidak baik, mestinya ada kejanggalan di diri kita lor. Pasti ada seperti ciloko lah. Itu ya lor. Ini saya mau sowan dulu, mau salam, monggo ya kamera.
Assalamualaikum. 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 Iya. Oke ya lor, sendaki menunggu pertanda saya diizinkan untuk masuk supaya tidak ada kejadian yang saya inginkan, kita menunggu suara tokek dulu ya lor. Kita akan mencoba mengekspor ini ke sini lor. Runggut. Oke lor, ini yang saya tangkap. Tempat ini di luarnya dulu ya lor. Nanti kita akan mencoba masuk kalau sudah ada izin. Soalnya saya orang Jawa, sopan santun dan etika kepada leluhur itu memang saya terapkan ya lor. Tempat pohon ini lor, ini sudah puluhan tahun, hampir ratusan tahun. Ini kalau apa yang saya dapatkan, gambaran yang saya dapatkan, ini dulu adalah pagar ya lor. Dulu pagar, kayak pagar apa seperti rumah kan ada pagarnya ya lor. Ini pagar tapi seperti pohon-pohon gitu. Ini masih tersisa satu ini ya lor. Ini sudah lama dan kalau nggak salah sosok di sini adalah seperti buto lor. Ini yang menunggu sosok ini itu seperti buto lor. Ya, tapi dia auranya baik, tidak mengganggu. Tapi kalau niatan kita itu niatan nggak baik, itu dia tidak segan-segan untuk menyelakai ya lor. Ini di sini sosok buto itu dia, tapi dia berbaju seperti manusia, seperti celana pendek, tapi tidak menggunakan baju, tapi matanya itu bulat sekali. Ini yang ada di sini sekarang. Oke. Kita lanjutkan lagi lur. Yang kesini ini kayaknya sudah memanggil.
sosok di sini itu yang selalu jahil ya lor. Ini ya seperti biasa, ini adalah seperti genderuwo. Ini ada 3 genderuwo lor. Sebenarnya dia menjaga tempat ini. Dia menjaga tempat ini untuk wasilah kepada Mpu Supo untuk menjaga tempat ini supaya tidak digunakan sembarang orang gitu, tidak disalahgunakan untuk semua orang. Ini untuk penjagaan ya loh. Tapi yang selalu jahil itu yang sini loh. Ini di dekat saya sebelah kanan. Yang tengah sana juga ada lor. Itu 3. Dan kita sudah ada panggilan lor, suara tokek ini sudah ada, dan sesepuh ataupun leluhur kita, leluhur di tempat ini itu sudah datang. Kita dibolehkan untuk masuk. Kita akan mencoba masuk ya lor ya, untuk menelusuri apa aja yang ada di sini ya lor. Monggo lor, tempatnya runggut lor. Oke lor, kita sudah diizinkan kita masuk, tapi lokasinya sempit sekali lor. Soalnya ya luas, tapi sampahnya, daun-daun ini banyak sekali. Takut ya, antisipasi kalau ada hewan-hewan yang membahayakan ya lor. Oke, ayo men. Yuk. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke lah ya, ini sudah keberadaan saya ini sudah di tengah-tengah tempat ini, dan sambutannya yang Mpu Supo ini juga baik. Soalnya saya juga nggak ada niatan apa-apa, saya mau ingin melihat lah, meminta sama yang kuasa untuk melihat situasi yang di sini. Itu diizinkan tapi tidak sepenuhnya lah ya lor. Oke lor, saya selesai meminta
dan saya juga ingin melihat sesuatu di sini. Itu yang saya tangkap, Lur, yang saya dapatkan gambaran yang ada di sini. Kalau yang dulu, Lur, ya, kelihatan ya, Lur, ya. Yang saya dapat gambaran ya, Lur, gambaran saya itu tempat untuk penyepohan pusakanya. Penyepohan itu kalau sehabis dibakar, Lur, kalau sudah hampir jadi, itu kan dibakar lalu disepoh sama air. Itu yang saya lihat itu di sana, Lur. Itu tempatnya di sana. Di sana ya, Lur. Kalau informasi dari warga setempat sini, dulu itu ada kelihatan tempat untuk penyepohan itu, tapi termakannya usia ataupun waktu, dia itu hilang sendirinya ya, Lur. Terkikis ataupun kehurukan lah, hurukan apa ora kamera, Tertimbun. tertimbun yang tanah yang sekarang ini itu tidak kelihatan ya. Itu yang keberadaan di sana itu adalah tempat untuk penyepohan pusaka yang terakhir. Itu ketajamannya itu di sana tempatnya. Kalau itu seperti bilik ya, Lur, bilik, seperti bilik yang kayak bukan rumah, Lur. Ini bukan rumah, tapi ya seperti rumah ataupun Gubuk. seperti ya gubuk ya, Lur. Bedeng. Apa ora kamera? Bedeng. Ini adalah kayak ya seperti gubuk lah. Itu menghadap ke sana, menghadap ke arah saya ini. Itu panjangnya sekitar 6 meter, Lur. Itu lebarnya yang saya tangkap ini adalah 2,5 meter, itu menghadap ke sini. Yang sebelah sana itu yang bilik yang untuk menyepoh pusaka tadi. Nah, memang di sini keadaannya ramai, Lur. Ada empat sosok sesepuh yang ada di sini, itu ada 4, ramai. Nah, di sini ada pohon besar, Lur, sebenarnya. Ini pohon asam sebenarnya. Di sini ada pohon asam besar dulunya. Di sini, Ahmed, Mbah, di sini itu ada pohon besar dulunya. Itu ya, soal benda apa yang di sini itu privasi ya, Lur, soalnya tidak boleh disebutkan. Sesepuh ini tidak boleh untuk menyebutkan bendanya, tapi tempat-tempat itu tadi yang saya tangkap, yang saya bisa tangkap indera ke saya. Dan pengalaman saya cerita lagi, Lur, dan pengalaman seseorang yang pernah di sini 1 minggu, itu memang dia itu membantu, Lur. Membantu di sini itu sangat ramai sekali. Orang membuat pusaka datang ke sini tuh orang dari mana-mana, ramai sekali ya, Lor. Ini yang saya tangkap. Dan gini, sehabis video ini, kalau lain waktu saya ada kesempatan, saya akan berbincang-bincang kepada beliau yang pernah merasakan tempat ini, aura tempat ini sehabis ini. Dan oke, itu aja penjelasan yang boleh saya
utarakan atau bicarakan ke video ini. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi sesepuh ini bilang jangan banyak lah. Benar banyu mau. Ben, saya oke ya lor, kita keluar aja dulu, kita keluar aja. Yuk. Oke lor, tadi ada interaksi yang membuat saya sama kameramen saya itu tidak nyaman. Soalnya kalau saya antisipasi kejadian yang tidak saya inginkan, ini saya mau sedikit menceritakan di luar ya lor, di luar lokasi tadi. Mang dungu koyok banyu mop ah? Kok banyu mau. Kameramen saya tadi itu mendengar suara air kayak air mendidih ya lor. Sebenarnya itu tadi saya mau interaksi, sesepuh sini itu mau interaksi, kan saya tidak, niat saya di sini tidak apa-apa, tidak ingin apa-apa, tapi dia memberikan interaksi. Kalau di gambaran saya air yang ada di seperti di lubang tadi untuk nyepoh itu seperti panas lor. Itu takut nanti ada efek di dalam lokasi sini tadi. Saya sama kameramen saya keluar. Ini saya jelaskan ya lor. Oke. Penelusuran saya malam ini, mitet padi malam ini saya sudahin di sini. Itu tadi penelusuran saya, sedikit penelusuran yang saya dapatkan, gambaran yang ada di tempat ini ya lor. Oke, saya kembalikan lagi, yang sempurna hanyalah Allah. Saya manusia biasa yang banyak dosa dan kesalahan. Oke ya lor, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.